Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya di channel TV Laskar Kristus ini. Kali ini kita masih membahas mengenai viralnya buku pelajaran SMP kelas 7, terkhusus mata pelajaran PPKN di halaman 79 yang diterbitkan dari tahun 2021. Jadi ini sudah beredar kemungkinan besar di seluruh Indonesia, dan tentu saja guru-guru PPKN telah menggunakannya. Nah teman-teman sekalian, kenapa kita harus bahas ini? Karena keimanan Kristen dan Katolik dimuat ya dalam halaman 79 itu sangat keliru, di mana di situ dikatakan bahwa orang Kristen itu punya Tuhan, yaitu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sementara kitab sucinya adalah Injil. Demikian juga Katolik ya. Dan di situ juga diterangkan bahwa mereka hanya wajib beribadah di akhir pekan menurut buku tersebut. Nah teman-teman sekalian, banyak sekali yang sudah bahas ini, sudah viral, dan kita terus viralkan supaya secepatnya ya, sebelum ada tindak lanjutin daripada Kemendikbud ya, kita akan terus viralkan hal ini supaya secepatnya untuk ditarik buku itu dan direvisi isinya. Untuk itu kita langsung saja membahas ini setelah yang berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan ya, untuk kita nanti memberikan penjelasan mengenai iman kita, dan kita akan melihat dulu judul-judul yang sudah beredar dan video dan channel-channel yang sudah memviralkan kasus ini ya. Yang pertama teman-teman sekalian, dari Tanpa Ragi ya, itu dia membahas tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menista agama dan menyebarkan berita bohong 2021. Kemudian ada juga dari channel ya, ini teman saya juga, Eker Saugo, sudah ditonton 2,2 ribu ya, sementara di Tanpa Ragi tadi udah sekitar 24 ribu yang nonton. Teman-teman, heboh beredar buku PPKN pelajaran SMP ajaran ngawur, tidak sesuai ajaran Kristen ya. Jadi ajaran sesat, tarik dan revisi ulang. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga dari Pavel 88 ya. Wah, apa-apaan ini? Penistaan agama Katolik dan Kristen Protestan diajarkan di sekolah ya. Itu judul-judulnya teman-teman sekalian. Ini sudah sangat beredar sekali ya. Kemudian ada lagi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, salahnya buku Pancasila, misinformasi agama Kristen ya. Kemudian di bawahnya lagi ada dari channel Komentar Kristen, lalu dikasih judulnya, Menteri Pendidikan harus segera menarik buku ini. Isi buku PPKN SMP kelas 7 halaman 79 2021 mengajarkan trinitas palsu. Jadi kalau saya katakan sih bukan trinitas tapi triteisme ya. Oke, kemudian ada dari teman saya juga, dari Didit Yuli ya, dikatakannya begini, mata pelajaran PPKN isinya membahas doktrin Kristen tapi salah ya, untuk SMP kelas 7. Kok bisa? Apa maksudnya? Oke ya. Jadi itulah judul-judul yang sudah viral di media sosial teman-teman sekalian. Nah, kali ini teman-teman juga saya akan bacakan buat kita mengenai tanggapan dari Persekutuan Gereja Indonesia, yaitu PGI, juga mengangkat suara teman-teman sekalian dengan kasus ini ya. Mereka juga klarifikasi dan mereka minta supaya secepatnya diproses oleh Kemendikbud ya, agar tidak terjadi keributan pastinya ya di antara umat beragama, karena ini sudah sangat menista agama Kristen teman-teman sekalian. Oleh karenanya kita akan baca siaran pers PGI menyikapi tulisan tentang agama Kristen dalam buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dikeluarkan Kemendikbud Ristek Jakarta 26 Juli 2022. Jadi teman-teman kalian, kemarin ya, belum lama sekali ya, PGI sudah memberikan pernyataan terkait dengan beredarnya buku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SMP kelas 7. Tulisan Jaim
Chloe dan Ruslinawati. Sejak tahun 2021, PGI menyatakan penyesalannya dalam buku terbitan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2021 ini terdapat kekeliruan yang sangat fatal mengenai ajaran Kristen. Lihat halaman 79. Topik penjelasan tentang Kristen Protestan. Kesalahan tersebut sangat mendasar dalam konsep ketuhanan dan trinitas seturut agama Kristen Protestan. Terkait dengan itu, hari ini 26 Juli 2022, PGI telah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum PGI, Pendeta Gomar Gultom, dan Sekretaris Umum PGI, Pendeta Clevin J. Manuputi. PGI menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman sekalian, memohon kiranya buku tersebut ditarik dari peredaran dengan penjelasan seperlunya kepada sekolah-sekolah yang sudah sempat menggunakannya. Kedua, masih menyarankan kepada Bapak Menteri agar muatan kurikulum terkait Pancasila dan kewarganegaraan sebaiknya dibebaskan dari tafsir agama. Untuk itu, sebaiknya buku-buku pegangan maupun pelajarannya tidak memasuki aspek dogma atau ajaran, mengingat beragamnya denominasi di kalangan umat beragama. Kalaupun harus menjelaskan tentang agama, cukuplah menyebutkan sejarah ringkas dan aspek nilai-nilai etikanya saja. Ketiga, mengusulkan agar melibatkan kelembagaan dengan otoritas resmi seperti Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia untuk turut menelisik draft yang sementara dikerjakan terkait pokok agama Kristen sebelum mencapai tahap finalisasi untuk diterbitkan, ya. Ini Jerry Sumampau, Kepala Humas PGI. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari macam-macam kalangan juga sudah memberikan komentar terhadap beredarnya buku tersebut. Kenapa? Karena ini sangat berbahaya kepada iman kekristenan, teman-teman sekalian. Ya, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa yang merupakan isi daripada buku ini yang dipersoalkan oleh orang-orang Kristen? Sebab ada banyak komentar-komentar dari Muslim itu, aduh, domba-domba sesat, ya, kambing domba gitu, ya. Kenapa urus pendidikan pendidikan PPKN di sekolah? Mengapa tidak sibuk untuk mengurusin Bible-mu itu yang penuh dengan penipuan, ada pornonya di dalam, ya, macam-macam komentar-komentar mereka, teman-teman sekalian, ya. Kenapa kita protes akan hal ini? Yang pertama, teman-teman, buku PPKN kelas 7 yang diterbitkan 2021 itu dan, ya, dimuat dalam halaman 79 ini sangat menistakan agama Kristen dan mengajarkan tentang doktrin primer. Sekali lagi, ini doktrin primer kekristenan, ya. Doktrin primer tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dikomentari oleh siapapun. Bahkan para pendeta yang sekarang-sekarang ini pun tidak berani untuk, ya, menggugat, bahkan untuk merubah, merevisi hal itu. Tidak akan pernah. Karena itu pengajaran Kristen yang primer, ya. Teman-teman sekalian, kita akan melihat penjelasannya di dalam poin kedua. Memang pertama di atas tentang Islam, ya. Yang kalau diceritakan tentang Islam ini, ya, memang bagus, ya. Judulnya poin pertamanya bagus, ya. Tapi ketika masuk di Kristen, teman-teman sekalian, apa isinya? Agama Kristen Protestan mulai berkembang setelah kedatangan bangsa-bangsa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Sekitar abad ke-17, Tuhannya adalah Allah, Buddha Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal. Coba bayangkan, ya, atau Trinitas. Injil menjadi kitab sucinya. Umat Kristen Protestan wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja masing-masing. Nah, teman-teman sekalian, oke, saya masih bisa maklumi, ya, bagian-bagian yang lain tentang mereka hanya wajib beribadah di akhir pekan. Padahal ibadah orang Kristen, teman-teman sekalian, hampir tiap hari. Ya, ada komsel, ibadah keluarga, ada doa, ya. Jadi bukan hanya di hari Minggu saja. Hari Minggu itu tempat persekutuan saja. Seperti di Islam, di hari Jumat itu seluruh umat Muslim harus Jumatan ke masjid, ya. Kurang lebih seperti kami. Tapi kan sholat 5 waktu selalu dikerjakan setiap harinya oleh umat Muslim. Demikian juga orang Kristen. Kami punya peribadatan di hari-hari lain selain daripada hari Minggu. Tetapi teman-teman, saya tidak membahas hal itu. Tapi saya fokus membahas tentang
Trinitas yang dibahas di sini. Ini sangat keliru, teman-teman. Kenapa saya katakan ini sangat keliru? Karena orang Kristen tidak pernah percaya dengan adanya Tuhan Ibu yang bernama Bunda Maria. Ya, di mana dikatakan di sini Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Saya mau tanya, siapa orang Kristen Protestan dan Kristen Katolik yang merasa dirinya selama ini diajarkan kepadanya atau sudah mendapatkan pelajaran dan khutbah-khutbah mengenai Bunda Maria sebagai Tuhan? Ya, silakan tulis di komentar. Jika ada, maka tentu saja ya mungkin mereka berdasarkan dari situ untuk menulis buku ini. Tetapi jika tidak ada, teman-teman sekalian, ini sudah ya disusipkan tentang pengajaran-pengajaran kandung. Karena hal ini seperti yang dituliskan oleh kitab sucinya di surat Al-Maidah 116, teman-teman sekalian, ya, yang berkata bahwa jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Ya, gitu. Jadi padahal orang Kristen tidak pernah menuhankan Maria sebagai Tuhan. Teman-teman, sedikit saya menjelaskan tentang Tritunggal kita. Tritunggal kita terdiri dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, di mana adalah Bapa yang tidak kelihatan, yang pencipta langit dan bumi kita kenal dari kitab Kejadian sampai kitab Maleakhi, tapi kita tidak melihat secara fisik. Lalu Yesus menunjukkan Bapa itu, memperkenalkan Bapa itu. Yesus Kristus adalah pribadi kedua daripada Allah yang telah nujul, berinkarnasi menjadi manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini bahwa Yesus Kristus yang asal mulanya adalah firman, dan dikatakan Yohanes 1 ayat 1, dia adalah Allah itu sendiri. Kemudian di dalam ayat ketiga dikatakan bahwa tidak ada satupun yang jadi dari semua yang sudah dijadikan tanpa firman, tanpa dia. Teman-teman sekalian, jadi udah sangat jelas dari dalam Yohanes 1 ayat 14 itu jelas dengan terang benderang dikatakan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi teman-teman sekalian, kemudian pribadi ketiga adalah Roh Kudus, di mana ketika Yesus Kristus sudah kembali ke sorga, lalu diutuslah Roh Kudus yang dulu pribadi ketiga daripada Allah. Dan Roh Kudus ini meneruskan pekerjaan daripada Tuhan Yesus Kristus, yang tetap mengakui Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, Yesus Kristus telah dibangkitkan dan hidup kembali, dan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini karya Roh Kudus, dan Roh Kudus menyertai orang-orang Kristen sampai pada detik ini. Ya, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini yang disebut dengan Trinitas atau Tritunggal. Kalau dikatakan oleh buku ini, Trinitasnya itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya adalah Injil. Ini juga sangat keliru. Kitab suci orang Kristen bukan Injil secara sebutannya, seperti yang dianggap oleh orang-orang Islam. Kitab suci orang Kristen adalah Alkitab atau Bible, yang terdiri dari kitab Kejadian sampai di kitab Maleakhi, yaitu perjanjian lama, dan perjanjian baru setelah kedatangan Tuhan Yesus Kristus di abad pertama, yaitu mulai dari kitab Matius sampai di kitab Wahyu. Ya, jadi disebut sebagai Alkitab. Sangat keliru kalau dikatakan kitab Injil adalah kitab orang-orang Kristen. Ya, bukan hanya itu. Karena Injil berbicara kepada 4 kitab: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil artinya tentang pribadi daripada sang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil berbicara tentang riwayat kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Kitab Injil bukan sebuah kitab yang diturunkan gedebuk dari langit, diberikan kepada Yesus Kristus, lalu Yesus mengajarkan secara Injil itu. Tidak. Injil yang kami maksudkan adalah Injil berbicara tentang pribadi Yesus itu sendiri, pribadi firman itu sendiri, pribadi juru selamat itu sendiri. Bukan buku, ya, bukan. Tapi kenapa ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Itu adalah kitab yang ditulis yang memuat tentang kehidupan daripada Injil.
yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi supaya paham teman-teman sekalian, maka saya tegaskan hal itu. Jadi teman-teman sekalian, ya, mengapa kita penting bahas hal ini? Karena jika tidak diluruskan, ini akan menimbulkan ya pengajaran sesat turun temurun terhadap generasi kekristenan. Ya, tentu saja sebagai tokoh agama saya keberatan, saya tidak terima dengan penulis ini. Apa motifnya? Kalau dia hanya berdasarkan mengenai kitab sucinya, seharusnya, sekali lagi, seharusnya dia bahas di pelajaran agama Islam. Karena tentu saja tidak akan dipelajari oleh orang Kristen dan Katolik di situ. Ya, atau di masjid, silakan. Atau tafsir-tafsir, hadis-hadis, silakan muat di situ pemahaman Anda seperti yang ditulis dalam surat Al-Maidah 116 itu. Karena itu bukan tentang Kristen, tapi itu tentang triteisme yang dianut oleh aliran sesat. Ya, yang percaya tentang Bunda Maria sebagai Tuhan. Ya, teman-teman, sedikit saya singgung karena tadi saya tidak bacakan tentang pemahamannya mengenai Katolik. Ada di poin ketiga dikatakan agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Kitab sucinya juga Injil dengan peribadatan tersendiri berbeda dengan Protestan. Umat Katolik wajib beribadah setiap akhir pekan di gereja Katolik. Teman-teman sekalian, di sini juga dia memberikan sebuah perbedaan. Sebenarnya perbedaan antara Katolik dan Kristen tidak ya seperti yang dimaksudkannya, ya. Dan ini saya tidak jelaskan itu teman-teman sekalian di sini, ya. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang dimuatnya di sini pun tentang Katolik ini sangat sekali keliru. Orang Katolik percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan mereka percaya kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah, perawan suci yang harus dihormati, yang harus dijunjung tinggi. Ini sebuah kehormatan. Ya, bukan berarti mereka menyembah dan menjadikan Bunda Maria sebagai Tuhan. Itu yang harus dicatat baik-baik tentang iman Katolik. Nah, jadi teman-teman sekalian, biarkan dari teman-teman saya yang dari pastor, dari biarawati dan dari pemimpin-pemimpin umat Katolik yang memberikan penjelasan semacam ini. Jadi saya berharap hal ini secepat mungkin untuk ditindaklanjutin oleh Kemendikbud supaya tidak terjadi yang namanya miskomunikasi terhadap ajaran ini. Kalau sudah sempat diajarkan hal ini teman-teman sekalian, bayangkan berapa ribu ya generasi kekristenan, generasi umat Islam yang mendapatkan pelajaran semacam ini memiliki dan memahami pemahaman yang sesat semacam ini. Jadi kami berharap ya, sesuai dengan surat dari Persekutuan Gereja Indonesia, kami sangat mengharapkan sebagai pengajar-pengajar agama Kristen, sebagai hamba-hamba Tuhan dari kalangan Kristen yang seiring ya dan selalu berkhotbah untuk memberikan asupan firman Tuhan yang baik dan yang benar kepada umat Kristen di seluruh Indonesia ini. Jadi dengan adanya buku ini sudah merusak tatanan pengajaran primer daripada kekristenan itu sendiri. Jadi teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman share video ini dan silakan ya untuk berkomentar supaya komentar Anda juga dibaca dan berikan penjelasan yang semampu Anda untuk mengerti tentang iman Kristen. Dan jika teman-teman ada yang bertanya, silakan juga bertanya di kolom komentar. Ya, nanti kita akan membahasnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.